Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausana Ayu Hidayat, peserta latihan dasar CPNS Kabupaten Kuningan, Angkatan 4, Kelompok 3, yang akan menceritakan tentang salah satu tokoh yang memiliki jiwa dan semangat nasionalisme yang tinggi yang berasal dari Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga darah biru yang taat beragama di Aceh Besar. Ayahnya bernama Teku Nanta Setia, seorang uli balang atau golongan bangsawan Aceh yang memimpin sebuah kenegrian atau nanggro setingkat kabupaten di 6 mukim. Pada usia 12 tahun, ia dijodohkan dengan Teku Ibrahim Lamnga dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dien makin semangat mengangkat senjata dan berperang melawan Belanda. Hal tersebut tidak lepas dari tewasnya suami Cut Nyak Dien, Teku Cek Ibrahim Lamnga, yang saat bertempur pada tanggal 29 Juni 1878. Akhirnya, Cut Nyak Dien menikah lagi dengan Teku Umar dan melahirkan seorang anak bernama Cut Gambang. Awalnya, Cut Nyak Dien menolak pinangan Teku Umar. Namun, pada akhirnya ia setuju untuk menikah dengan pria yang masih mempunyai garis kekeluargaan dengan dirinya setelah Teku Umar memenuhi keinginannya untuk ikut turun ke medan perang. Cut Nyak Dien sangat ingin mengusir Belanda dari bumi Aceh karena telah meresahkan penduduk dan mengusik keyakinan mereka. Dimulai dari awal lagi, mereka menggalang kembali kekuatan dan mengumpulkan segenap pejuang Aceh yang lainnya. Cut Nyak Dien pun gencar melakukan serangan dengan sistem gerilya, sehingga bisa membuat panik pasukan Belanda yang berada di Aceh. Pada tahun 1893, Teku Umar membuat siasat dengan menyerahkan diri kepada Belanda bersama pasukan. Cara tersebut dilakukan untuk mempelajari taktik perang Belanda, namun itu membuat rakyat Aceh marah dan menganggap Teku Umar sebagai pengkhianat karena telah bekerja sama. Setelah beberapa tahun bergabung dengan Belanda, Teku Umar dan Cut Nyak Dien balik menyerang Belanda. Setelah fasilitas lengkap dan mencukupi, Teku Umar mengumpulkan rakyatnya, membagikan senjata, dan menyerang Belanda kembali. Perang dilakukan Teku Umar secara gerilya. Naas, saat perang yang terjadi pada 11 Februari 1899 membuat Teku Umar tewas tertembak. Meski suaminya meninggal, Cut Nyak Dien lalu memimpin perlawanan Belanda di daerah pedalaman Melabok. Bergerilya mengusir Belanda dari hari ke hari membuat kekuatan fisik Cut Nyak Dien menurun. Ia pun tidak lagi gesit berlarian dari hutan ke hutan. Pantang menyerah, Cut Nyak Dien tetap maju dalam medan pertempuran untuk memimpin rakyat Aceh meski sambil ditandu. Semangatnya naik dan semakin bergejolak meski tubuhnya melemah. Dengan kondisi Cut Nyak Dien semakin rentan, matanya mulai rabun dan terkena encok. Ditambah sumber makanan yang tidak pasti karena benar-benar telah habis dan jumlah pasukan yang juga berkurang. Akhirnya, Belanda menangkapnya pada tanggal 6 November 1905 atas laporan orang kepercayaannya sendiri lantaran iba karena kondisi Cut Nyak Dien yang sudah tidak lagi sehat. Dan itulah yang memantik murka ketiga Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat lantaran ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan membuat semangat perlawanan dan juga lantaran ia terus bekerja sama dengan pejuang yang belum tunduk.
Di tempat pengasingannya, Cut Nyak-din yang sudah renta dan mengalami gangguan penglihatan tetap mengajar agama untuk orang di sekitar lingkungannya. Ia tetap merahasiakan jati diri sampai akhir hayatnya. Cut Nyak-din wafat pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Makamnya baru diketahui secara pasti pada tahun 1960 saat Pemda Aceh sengaja melakukan penelusuran. Atas perjuangan besarnya, Cut Nyak-din dinobatkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional. Gambar Cut Nyak-din juga diabadikan di dalam pecahan uang 10.000 tahun cetak 1998 dan ditarik dari peredaran pada tahun 2013 lalu. Nah, Sobat Lasar, kira-kira apa saja sih nilai-nilai nasionalisme dari Cut Nyak-din yang harus kita teladani, khususnya bagi kita sebagai ASN? Di antaranya religius, percaya diri, humanis, cinta tanah air, rela berkorban, kerjasama, kesederhanaan, tolong-menolong, dan kerja keras. Kewajiban berusaha adalah milik kita, hasil adalah milik Allah. Nah, itu salah satu kutipan dari Cut Nyak-din. Oleh karena itu, semangat terus ya Sobat Lasar semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.